Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita memulai Renungan Bina Iman pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala bentuk berkat serta penyertaan-Mu hari lepas hari. Dan sebentar kami akan memulai renungan kami, kiranya hikmat-Mu turun atas kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, yakni kisah orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan diri orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara yang terkasih, kata hospitalitas berasal dari kata Latin hospes, yang berarti tamu dan sekaligus tuan rumah. Namun kata hospes sendiri adalah gabungan dari 2 kata Latin, yakni hostis dan pets. Kata hostis berarti orang asing, namun juga memiliki konotasi musuh. Sedangkan kata pets berarti memiliki kuasa. Dari kata hostis itu kita mengenal kata Inggris hostile dan hostility. Nah, makna orang asing dan musuh di dalam kata hostis ini mungkin muncul karena ambiguitas dari orang asing itu sendiri. Dalam artian, orang asing bisa saja menjadi musuh, tapi di sisi lain orang asing bisa saja menjadi tamu. Jadi dalam hospitalitas sekaligus terdapat resiko bahwa tamu bisa saja menjadi musuh. Sedangkan kalau kita melihat dalam Alkitab, kata hospitalitas ada di dalam beberapa teks Alkitab. Kata hospitalitas di sini diterjemahkan sebagai philoxenia, yang terdiri dari 2 kata, philos atau philia yang berarti kasih persahabatan, dan xenos yang berarti orang asing. Jadi hospitalitas bisa diartikan sebagai mengasihi orang asing sebagai sahabat atau menyahabati orang asing. Di tempat lain dipakai kata xenos atau dekomai, xenos dan dekomai yang berarti menerima orang asing.
Kisah yang mengandung makna hospitalitas sebenarnya dapat banyak kita temukan dalam Alkitab. Nah, salah satu contohnya adalah kisah Samaria yang baik hati. Dalam kebudayaan Timur kuno, hospitalitas sendiri merupakan sebuah nilai penting yang dijunjung tinggi, lebih dari sekadar kebiasaan atau sebatas sikap baik. Hospitalitas di sini merupakan sebuah tugas mulia yang dianjurkan kepada setiap orang. Dalam kisah orang Samaria yang murah hati ini sebenarnya merupakan sebuah bentuk kritik Yesus atau teguran dari Yesus. Dari perdebatan bagian pertama antara ahli Taurat dan Yesus tentang pertanyaan untuk memperoleh hidup yang kekal, jelas bahwa persoalan yang sesungguhnya itu bukanlah apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Hal itu sendiri sudah jelas dan dijawab sendiri oleh ahli Taurat. Persoalan di sini yang sesungguhnya adalah apakah orang itu melakukan kasih? Karena hidup sebenarnya berpancar bukan dari pemahaman kita tentang kasih, melainkan juga dari pelaksanaannya. Begitu juga dengan perdebatan yang kedua, pertanyaan tentang siapakah sesamaku. Sebenarnya persoalan tentang pertanyaan siapakah sesamaku itu bukan merupakan persoalan yang sesungguhnya, karena jawabannya di sini juga sudah jelas, yakni setiap perjumpaan kita dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Persoalan sesungguhnya adalah apakah saya saat itu sudah menjadi sesama manusia bagi orang lain yang membutuhkan, dan dengan tindakan kasih yang nyata. Saudara-saudara yang terkasih, cerita Yesus ini mengungkapkan masalahnya dengan ketajaman tersendiri. Kita dapat melihat kaum elit, yakni orang Lewi dan imam yang dianggap sebagai yang terbaik, malahan ditampilkan oleh Yesus sebagai yang terburuk karena gagal melakukan yang paling pokok, yakni menunjukkan belas kasihan yang nyata kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan orang yang dipandang hina, najis, dan tak layak ini, yang terburuk, tampil sebagai yang terbaik karena gerak hatinya yang berbelas kasih yang tidak dihalangi oleh batasan-batasan tertentu. Ia menunjukkan belas kasihnya secara nyata kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Malahan di sini hospitalitas dicontohkan oleh orang yang dipandang negatif oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Selamat menghayati hospitalitas dari kisah Maria ke dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan sesama. Amin.